Selamat datang di channel komunitas pengamat UFO dan alien Indonesia, UFOnesia Indonesia. Sahabat UFO, sekarang gue ingin coba membandingkan antara legenda rakyat, khususnya di Indonesia, dengan fenomena kemunculan sosok alien di berbagai negara. Mitos nenek gombel atau yang lebih sering kita kenal sebagai Wewe Gombel, dengan sosok yang tak kalah legendarisnya yaitu alien Grey. Apakah ada perbedaan antara keduanya dalam menculik manusia? Inilah dia Wewe Gombel versus alien Grey. Wewe Gombel atau yang disebut juga nenek gombel adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak tapi nggak mencelakainya. Katanya orang yang diculik oleh Wewe Gombel biasanya anak-anak yang sering ditelantarkan atau kurang perhatian dari orang tuanya. Wewe Gombel biasanya terlebih dahulu akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada si anak sampai orang tua itu sadar. Nah, bila si orang tua itu udah sadar, Wewe Gombel baru akan mengembalikan anaknya ke pangkuan orang tuanya. Jadi kalau lu ngerasa ditelantarin oleh orang tua lu, berdoa aja, siapa tahu lu bisa diculik oleh Wewe Gombel. Menurut legenda rakyat, mitos Wewe Gombel dipercayai digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam. Pada zaman dulu keadaan tidak seperti saat ini. Keadaan di kota besar pun bahkan cenderung sepi dan gelap, apalagi di pedalaman atau di pedesaan. Bisa menjadi sangat berbahaya karena hewan buas mungkin saja bisa memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan. Dari kewaspadaan ini, makanya karakter seperti Wewe Gombel diciptakan untuk menyelamatkan anak-anak dari berbagai macam bahaya. Wewe Gombel biasanya digambarkan dengan sosok wanita tua keriput dengan payudara yang terlihat panjang dan menggantung. Nama Wewe Gombel dengan penggambaran umum seperti itu mungkin juga bukan sekedar cerita rakyat biasa. Ada suatu analisa logis mengenai salah satu bentuk motivasi orang-orang dulu sebagai tatanan masyarakat yang primordial. Gua nggak bilang primordial itu salah, tapi di sini di satu sisi sikap primordial justru memiliki suatu fungsi untuk melestarikan budaya dari sebuah kelompok masyarakat, di mana untuk mengantisipasi tindakan yang mengundang kebiasaan-kebiasaan jelek. Misalkan anak-anak yang seharusnya belajar di malam hari atau berkumpul bersama keluarga, tetapi malah bermain di luar rumah tanpa pengawasan orang tua. Gunting kuku malam-malam, berdiri di depan pintu, anak gadis nggak boleh bangun siang, semua itu adalah tatanan masyarakat yang primordial. Nah, ketika kita berbicara mengenai sosok Wewe Gombel, kita akan sering mendengar perilakunya yang dari tadi gue sebutin di awal, yaitu menculik. Dengan alasan itulah banyak orang tua zaman dulu suka menakut-nakuti atau mewaspadai anak-anaknya untuk cepat pulang sebelum maghrib. Mitos yang beredar, Wewe Gombel berkelana dan akan membawa anak-anaknya yang diculik dan dibawa ke alamnya. Karena Wewe Gombel menganggap anak tersebut tidak memiliki rumah. Sebagian masyarakat percaya bahwa hantu Wewe Gombel sebenarnya berasal dari bukit daerah Gombel. Kabar berbeda kerap kita dengar di berbagai daerah tentang sosok ini dengan cara menculik yang berbeda-beda pula. Yang paling tersohor sih banyaknya BH yang tersebar di lokasi kejadian perkara. Orang tua dan warga biasanya udah nggak mau ambil pusing kalau banyak BH tersebar di lokasi kejadian perkara, biasanya langsung menuduh Wewe Gombel sebagai pelakunya. Korban penculikan Wewe Gombel biasanya akan merasa kehilangan waktu. Biasa terjadi ketika korban diculik jam 6 sore dan dikembalikan baru menjelang tengah malam di hari yang sama, tapi keluarga korban sudah mencarinya berhari-hari atau bahkan ada beberapa kasus yang berminggu-minggu. Ada juga cerita Wewe Gombel yang menakut-nakuti orang tua sampai mereka sadar dengan kesalahannya yang suka menelantarkan anak-anak. Sampai di sini kita bisa menarik sedikit kesimpulan tentang gaya menculik si Wewe Gombel ini. Oke, coba kita rangkum ya. Wewe Gombel akan memberikan tanda dengan menebar banyak BH di lokasi kejadian perkara. Wewe Gombel suka menakuti orang tua dan menyadarkan orang tua untuk jangan menelantarkan anak-anaknya di saat malam tiba. Wewe Gombel tidak melukai korbannya. Di beberapa kejadian, Wewe Gombel juga memberikan makanan untuk si korban. Korban akan merasa kehilangan waktu. Bagaimana dengan fenomena alien terhadap percobaan penculikan kepada manusia? Sebelumnya kita kenalan dulu sama seseorang yang bernama Nicholas Dutman dari St. Justin Hospital,
Research Center. Beliau mempelajari fenomena penculikan manusia oleh alien dan mengikuti hampir 100 orang yang menganggap mereka pernah diculik oleh alien 2003 silam. Vice, kamu terima beberapa pasien yang percaya mereka pernah diculik oleh alien. Nicholas Dutman, jadi mereka bukannya masuk ke kantor saya dengan keyakinan aku pernah diculik alien, tapi banyak dari mereka mengira itulah telah terjadi. Dalam 4 tahun saya melakukan ini, ada sekitar 100 pasien yang datang ke saya, semuanya orang Perancis yang memiliki tanda-tanda penculikan. 5 dari mereka masih sering mengunjungi saya. Salah satu dari mereka, Sonia, sudah mengalami penculikan-penculikan ini sejak dia masih kecil. Nicholas menggunakan 2 tahap untuk mendiagnosa pasien-pasiennya. Yang pertama, biasanya Nicholas men-screening sang pasien karena Nicholas ingin tahu dengan siapa Nicholas ini berbicara, dengan bertanya mengenai kepribadian sang pasien dan melakukan beberapa teknik standar psikologi. Lalu Nicholas memasuki fase eksplorasi pada pasiennya. Tujuannya jelas, untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan. Ada juga yang ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Malah ada beberapa yang segera ingin mengakhiri hidupnya. Setelah itu, biasanya Nicholas mendapatkan beberapa bukti pendukung kalau pasiennya dibangunin malam-malam saat proses penculikan tentunya, dan badan mereka merasa lumpuh. Mereka melihat makhluk bukan seperti manusia kebanyakan, dan mereka tidak tahu apakah mereka sedang berada di rumah atau di sebuah pesawat luar angkasa. Terkadang banyak kasus si pasien pun merasa berada di kedua tempat tersebut. Ada juga yang tidak merasa mengalami apapun. Sampai si korban penculikan ini sadar sudah 48 jam si korban tersebut merasa kehilangan waktu. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah ada orang-orang kita, orang-orang Indonesia yang pernah mengalami penculikan oleh alien? Ada. Salah satunya kasus Sujana Kerton. Kasus Sujana Kerton adalah kasus yang paling fenomenal dan tercatat rapih di perufologian Indonesia. Juga pernah diabadikan di sebuah buku yang berjudul Tafakur di Galaksi Luhur, karangan almarhum Deddy Suwardi, 1989. Dan dengan sangat bersyukur, gue dulu kebetulan sempat berkunjung ke rumahnya, bertukar pikiran dengan almarhum. Pengalaman paling fenomenal dari Sujana Kerton adalah ketika ia sudah berada di Indonesia. Beliau didatangi oleh UFO di malam hari pada tahun 1979. Di mana sebelumnya saat beliau tinggal di Amerika Serikat pada bulan Agustus 1953, Pak Kerton diperlihatkan oleh objek wahana aneh yang berbentuk cerutu dengan kelipan sinar cahaya hijau dan kuning membias di langit malam. Pengalaman Pak Kerton ketika setibanya di Indonesia, beliau itu ditampakkan oleh sebuah wahana aneh berbentuk cakram yang menyoroti cahaya ke perbukitan Dago di sekitar rumahnya. Wahana tersebut nampak mendekat ke arah sanggar Sujana Kerton hingga tepat berada di atas rimbunan pepohonan sanggar sang seniman. Tiba-tiba Pak Kerton seakan terhipnotis, tidak berdaya dan tubuhnya seperti lumpuh. Tapi dari objek wahana tersebut nampak turun 2 sosok alien. Kedua sosok tersebut digambarkan oleh Pak Kerton bertubuh kecil, kurang lebih 90 hingga 95 cm saja. Sosok itu mendekati Pak Kerton dan membawa Pak Kerton masuk ke dalam wahana. Dalam keadaan setengah sadar, Pak Kerton masih bisa menyaksikan sebuah ruangan flat berwarna putih dan beberapa benda-benda aneh yang nampak asing bagi dirinya. Tapi Pak Kerton teringat ada sebuah gambar dengan kerumitannya terpampang di dinding ruangan tersebut yang nampak seperti peta antar bintang. Dalam ruangan flat yang serba putih, lagi-lagi Pak Kerton menjumpai 4 sosok aneh dengan tinggi kira-kira lebih tinggi dari yang sebelumnya, kurang lebih sekitar 3 meteran. Pada saat itu, baru Pak Kerton benar-benar tidak sadarkan diri. Ia hanya ingat ketika tubuhnya sudah berada persis di tempat ia semula tempat duduk di depan rumahnya. Keanehan pun berlanjut. Sesaat wahana aneh tersebut menghilang, terdapat jejak-jejak misterius di pekarangan rumahnya. Ada 6 jejak kaki. 2 jejak kaki milik Sujana Kerton. Oke, gue akan buat satu video khusus tentang cerita mereka yang pernah menjadi korban penculikan oleh alien. Cukup sampai di sini dulu, kita buat kesimpulannya. Alien tidak menebar banyak BH wanita di lokasi kejadian perkara. Alien tidak menakut-nakuti, kebanyakan malah manusialah yang ketakutan. Beberapa kasus penculikan oleh alien biasanya melukai korbannya dengan cara melakukan pembedahan.
Tapi di kasus-kasus tertentu tidak. Alien tidak memberikan makan kepada korbannya. Korban wewe gombel dan alien sama-sama merasa kehilangan waktu. Dan masih banyak lagi perbedaan di antara keduanya yang pernah mengalami penculikan oleh alien. Gue Irfan, salam sahabat UFO.